Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali ini dari Stadion Kanjuruhan yang tengah dipersiapkan untuk digunakan pertama kali oleh Arema FC, yang rencananya akan digunakan pada tanggal 11 Mei 2025 atau minggu depan, di mana dijadwalkan Arema FC akan menjalani laga home atau laga kandang menghadapi Persik Kediri. Setelah Arema FC menjalani laga menghadapi Persis Solo pada tanggal 5 Mei kemarin di Stadion Manahan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Arema FC. Arema FC pun kembali ke Malang dan lanjut untuk mempersiapkan pertandingan kandangnya. Stadion Kanjuruhan sendiri pun juga tengah dipersiapkan guna menyongsong laga pertandingan tersebut. Beberapa aspek yang telah dibenahi dari yang kami lihat adalah berupa pembongkaran pagar proyek yang ada di sekitar stadion. Saat ini pagar proyek tersebut sudah tidak ada, di mana yang sebelumnya terdapat pagar proyek di sisi pintu selatan 1 dan juga menyisakan pagar proyek di Museum Tragedi Kanjuruhan. Saat ini sudah tidak ada dan sudah bersih pagar proyek tersebut. Juga dilakukan pemasangan LED perimeter yang akan digunakan di Stadion Kanjuruhan. LED perimeter itu sendiri diangkut atau diambil dari Stadion Supriyadi Blitar. Seperti terlihat di gambar ini ya. Ini adalah box dari LED perimeter yang sudah dipasang di dalam Stadion Kanjuruhan. Ini box-boxnya terdapat di sisi luar dekat pintu VIP atau gate nomor 15, seperti terlihat di gambar ini. Instalasi LED itu sendiri sudah memenuhi standar kompetisi. Di samping itu juga bisa memberikan kesempatan promosi bagi para pelaku bisnis di kawasan Malang Raya. Seperti terlihat walaupun dari kejauhan LED yang sudah dikeluarkan dari box ini dan diinstal di sisi bagian dalam lapangan Stadion Kanjuruhan. Light emitting diode atau LED perimeter ini merupakan media advertising dan media display, dipasang di seluruh sisi lapangan ya, walaupun kami tidak bisa masuk ke dalam langsung, namun bisa terlihat dari sisi ini bahwa LED perimeter yang akan digunakan nantinya pada saat pertandingan Arema FC menghadapi Persik Kediri atau pertandingan pertama di Stadion Kanjuruhan tampak terlihat sudah terpasang di seluruh sisi lapangan ya. Dikutip dari malangsuara.com, disampaikan oleh manajer bisnis Arema FC, Bapak Munif B. Wahid, bahwa dengan teknologi terbaru ini tampilan visual akan lebih dinamis dan berkualitas memenuhi regulasi Liga 1 dan meningkatkan pengalaman penonton yang hadir langsung di stadion. LED atau light emitting diode perimeter yang baru ini berjenis Videotron P10 High Resolusi, memiliki dimensi yang impresif yaitu dengan ukuran 1 kali 2,40 meter. Selain instalasi LED yang sudah dilakukan, juga dilakukan proses maintenance rumput atau pemeliharaan rumput yang sedang dilakukan di Stadion Kanjuruhan ini. Dan tentu saja ini untuk lebih menyempurnakan hasil daripada lapangan yang akan digunakan pada saatnya nanti tanggal 11 Mei menghadapi Persik Kediri.
Ditambahkan pula oleh manajer bisnis Arema FC bahwa ini untuk LED adalah kesempatan bagi pelaku bisnis yang ingin menampilkan produk atau jasa mereka kepada ribuan penggemar yang saatnya nanti datang menonton pertandingan. Sementara itu, selain instalasi LED perimeter yang sudah dilakukan, juga pembersihan untuk pagar proyek atau pagar seng yang ada di sisi pintu selatan 1 ya. Ini sebelumnya terdapat pagar proyek dan menyisakan alat-alat dari kontraktor yang masih tersisa, namun saat ini sudah dibongkar pagar proyeknya dan memang masih diperlukan pembersihan-pembersihan. Ini pintu selatan 1 sebagai update untuk mengakses atau masuk ke gate 14 di tribun selatan ya. Tribun selatan untuk gate 14 masuk dari pintu selatan 1, begitu juga untuk gate nomor 12 dan bisa juga ke gate nomor 11 atau ke 10, namun gate 10 lebih dekat dari pintu selatan 2 nantinya. Terlihat spanduk atau banner dari gate 13 yang bertuliskan tidak ada sepak bola seharga nyawa. Ini terpampang persis di depan gate 13 atau di sebelah dari monumen tragedi Kanjuruhan. Kita akan lihat sisi-sisi gate lainnya ya. Di sisi lain bahwa pintu gerbang sliding atau pintu gerbang geser juga terdapat di satu. Ini untuk memudahkan akses keluar setelah selesai pertandingan. Dan pagar proyek lain yang telah dibongkar atau sudah dibersihkan adalah di monumen tragedi Kanjuruhan, sehingga saat ini kita bisa langsung mengakses sampai dengan ke dalam di monumen tragedi Kanjuruhan tanpa melupakan tragedi Kanjuruhan yang terjadi. Mari kita doakan teman-teman, saudara-saudara kita, Aremania, Aremanita yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022. Semoga seluruh korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah. Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita dan Aremania serta Aremanita. Kita lanjut dari sisi ini, kita bisa lihat pagar proyek yang telah bersih di sisi monumen tragedi Kanjuruhan, dan kita bisa juga melihat ke gate 13 yang ada di sisi seberangnya dari sisi sebelah monumen tragedi Kanjuruhan yang telah terlihat bersih, namun memang di sisi kolam masih terlihat ada lumut-lumutnya. Ini nampak museum tragedi Kanjuruhan di gate 13 yang tidak difungsikan untuk akses keluar penonton, namun sebagai akses masuk melihat sejarah tragedi Kanjuruhan, baik benda-benda maupun barang-barang atau inventaris yang ada di dalam ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa ini nantinya akan dikelola oleh Yayasan Keluarga Tragedi Kanjuruhan. Terlihat di dalam gambar maupun beberapa tulisan serta nama-nama korban juga, dan yang berwarna biru di dalam adalah pintu G13 asli yang masih ada di dalam museum tragedi Kanjuruhan tersebut. Sekali lagi kita doakan semoga seluruh korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah. Beralih ke sisi lain, kita lihat di sisi gate 12 ya. Untuk akses masuk ke gate 12 ini bisa melalui pintu selatan 1 atau juga melalui pintu selatan 2 yang ada di dekat gate 9.
Sebagai tambahan juga bahwa di depan gate 13 sebenarnya ada satu pintu sliding door juga, pintu gerbang geser ya. Dari sisi gate 12 ini kita beralih ke gate 11, nomor 11 ini juga bisa diakses dari pintu selatan 2 atau selatan 1. Memang letaknya gate 11 ini ada di tengah-tengah antara pintu selatan 1 dan juga pintu selatan 2. Pintu selatan 2 itu sendiri letaknya ada di dekat gate 9 persisnya. Kita akan lihat keliling kondisi Stadion Kanjuruhan jelang digunakan pertama kali nanti ya, pada saat menghadapi Persik Kediri. Ini adalah gate 10 setelah dari gate 11 tadi. Kita bisa lihat kondisinya seperti saat ini yang terlihat di gambar ya. Dari sini kita bisa lihat taman-taman kecil yang ada di jalan lingkar perimeter dalam Stadion Kanjuruhan ini sudah mulai terlihat hijau dan mulai tumbuh sempurna. Dan di sisi ini kita juga bisa lihat terdapat satu gerbang geser persis dekat gate 10 ya. Ini seperti di gambar ini adalah gerbang geser untuk akses keluar nantinya apabila pertandingan selesai, sehingga penonton lebih mudah untuk jalan keluar atau apabila terjadi suatu evakuasinya sudah disiapkan. Mendekati ke arah ini adalah di gate nomor 9. Ini gate nomor 9 bisa diakses melalui pintu selatan 2 teman-teman ya. Tepatnya dekat lampu field of play atau lampu sorot di luar stadion. Selanjutnya juga ada gate 8 yang sama, aksesnya bisa melalui pintu selatan 2, lebih dekat atau sangat dekat dari pintu selatan 2 ya. Ini adalah pintu selatan 2 yang kami sebutkan tadi. Seperti biasa, Stadion Kanjuruhan saat ini sudah sangat nyaman untuk digunakan berolahraga dan terlihat banyak masyarakat yang setiap pagi melakukan aktivitas olahraga, jogging maupun lari di area ini. Di sisi lain, ini juga salah satu pintu gerbang geser atau sliding gate yang ada di dekat pintu 7 ya. Ini kembali akan digunakan untuk akses keluar apabila selesai pertandingan nanti, karena untuk akses masuk penonton melalui pintu-pintu yang khusus untuk masuk. Jadi boleh kami sebutkan bahwa total di Stadion Kanjuruhan ini ada 5 pintu sliding geser atau pintu gate sliding, dan juga ada 5 gerbang untuk akses masuk penonton. Jadi total ada 10 akses untuk ke Stadion Kanjuruhan. Kita lihat sini adalah gate nomor 7 atau pintu nomor 7 ya. Aksesnya bisa melalui pintu selatan 2 atau juga bisa melalui pintu utara 1. Saat kami mengunjungi di stadion ini, pintu selatan 2 yang tadinya ada 2 sekarang sudah diperbaiki, sehingga dari pintu selatan 2 sekarang berubah menjadi pintu utara 1. Dan ini adalah gate 6. Tampak taman kecil yang ada di dalam stadion juga sudah mulai terlihat hijau dan tumbuhannya sudah mulai tampak juga. Memang untuk umum belum diperbolehkan mengakses di bagian dalam jalan perimeter ya. Kalau kita lihat, atau saya kebetulan baru dari Stadion Manahan beberapa waktu lalu, pengunjung atau masyarakat bisa langsung mengakses ke jalan di dalam perimeter stadion. Kita bisa berolahraga di sana. Namun yang di Kanjuruhan ini belum dibuka untuk umum. Saya belum dapat update juga kapan bisa dibuka atau masyarakat bisa melakukan aktivitas olahraga khusus di dalam
jalan perimeter lingkar stadion bagian dalam. Gate 6, 5, dan 4 ini bisa melalui akses dari pintu utara nomor 1. Ini yang saya sampaikan tadi sebelumnya, nama pintu gerbang ini adalah pintu selatan 2, sehingga memang ada 2 pintu selatan 2 saat itu, namun sekarang sudah diperbaiki dan dibetulkan menjadi pintu utara 1 seperti terlihat di gambar ya. Dan ini nampak bekas perbaikannya juga bisa kita lihat. Namun yang lebih penting adalah penamaannya sudah sesuai dan sempurna dengan arah yang ada, yaitu di sisi pintu utara 1, tepatnya di bawah dekat papan scoring board atau LED scoring board. Sudah nampak lebih bersih juga di sisi bagian luar pagar perimeter dari Stadion Kanjuruhan. Ini lebih jelas lagi kita lihat. Sebelumnya adalah pintu selatan 2, masih terlihat angka 2-nya, dan sekarang sudah diperbaiki menjadi pintu utara 1. Dari sisi pintu gerbang ini bisa mengakses ke gate 4 maupun gate 3. Kita bisa melalui pintu utara 1 ya teman-teman ya. Sejatinya Stadion Kanjuruhan ini sudah diresmikan pada bulan Maret yang lalu, dan direncanakan pada saat itu akan digunakan pertama kali pada saat pertandingan Arema FC menghadapi Madura United. Namun 2 pertandingan tersebut dilakukan atau dilaksanakan di Bali akhirnya. Kita lihat di gambar adalah gate nomor 3, dan kembali bahwa rumput di taman kecilnya juga sudah terlihat hijau ya, lebih bagus. Memang di area utara ini sudah nampak lebih rapi dibanding sisi selatan lainnya, dan ini mendekati ke gate 2. Gate 2 ini bisa diakses melalui pintu utara nomor 2 di dekat pintu barat atau di dekat gerbang utama, lebih dekat dia. Ketika kami mengunjungi Stadion Kanjuruhan, memang pembersihan area belum dilaksanakan sepenuhnya, agak siangan sedikit karena petugas harus berkeliling. Ini adalah pintu utara 2 di sisi depan yang bisa mengakses ke pintu nomor 1 dan juga pintu nomor 2 di bagian dari depan sebelah sisi pintu utama atau lobi barat. Kalau kita perhatikan memang sudah lebih siap saat ini Stadion Kanjuruhan untuk digunakan sebagai tempat pertandingan sepak bola, sebagai kandang Arema FC nantinya. Dan ini gate 16 adalah pintu VIP di gerbang utama sisi sebelah kiri ya. Kita hampir sudah berkeliling di seluruh lingkar Stadion Kanjuruhan yang nampaknya memang sudah siap untuk menyelenggarakan pertandingan nantinya. Kita doakan saja semoga semuanya berjalan lancar persiapannya, sehingga masyarakat Malang Raya, Aremania dan Aremanita bisa kembali menyaksikan laga Arema FC di Stadion Kanjuruhan tanpa melupakan, sekali lagi tanpa melupakan tragedi yang terjadi. Dan kita selalu mendoakan kepada seluruh korban semoga husnul khotimah, dan tentu saja kita tidak ingin kejadian atau tragedi ini terjadi kembali dimanapun, tidak hanya di Kanjuruhan, di bagian dunia manapun. Semoga hal itu tidak terjadi lagi, karena kembali bahwa tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Sebagai tambahan informasi, kami ulangi bahwa total akses yang ada di Stadion Kanjuruhan ini ada 10, yaitu 5 gerbang untuk masuk penonton dan juga 5 sliding gate atau gerbang geser untuk keluar penonton pada saatnya nanti. Begitu sekilas atau sedikit informasi yang bisa kami sampaikan, kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe-nya.
Semoga bermanfaat informasinya. Dan kebetulan pada saat kami melakukan dokumentasi juga sedang ada latihan terbang dari pesawat yang dilaksanakan di atas Stadion Kanjuruhan ini ya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.